Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke pelajaran al-aqidah yang sekarang masuk ke Al-Faslul Khamis. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Inna hikmatallahi iqtadat ay yaj'ala li anbiya'ihi wa awliyaihi a'da minal insi wal jinni. A'da'a minal insi wal jinni. Inna sesungguhnya hikmah Allah atau kebijakan Allah iqtadot mengharuskan, artinya ada apa adanya ya, ayyaj'ala li anbiya'ihi ayyaj'ala menjadikan ya, li anbiya'ihi untuk para nabinya wa awliyaihi dan para walinya a'da'a musuh-musuh minal insi dari manusia wal jinni dan jin. Ini sudah merupakan kebijakan Allah, merupakan ketentuan dari Allah, merupakan hikmah dari Allah, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, memilih hamba-hambanya, apakah Allah cinta kepada para nabinya atau para walinya, maka hikmah Allah akan berjalan, akan ada musuh yang menghalanginya dari golongan manusia dan jin. Para nabi kita faham adalah orang-orang yang Allah cintai, diutus untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa satu kitab atau syariat yang baru atau dari nabi yang terdahulu. Wa awliyaihi dan para walinya. Para walinya kita sudah dijelaskan di kesempatan yang lalu bahwa wali adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Maka ketika kita ternyata terkategorikan sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita menjadi wali Allah, dan tingkat keimanan kita juga terkait dengan tingkat permusuhan dari manusia dan jin. Semakin kita dicintai oleh Allah, semakin kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka siap-siap akan ada orang-orang ataupun bahkan jin yang tidak menyukainya. Ini sudah menjadi hikmah Allah atau fitrah buat kita semuanya. Berikutnya, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadza tauhidi illa ja'ala lahu a'da'a kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa'lam dan ketahuilah anna Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala min hikmatihi di antara hikmahnya, kebijakannya, ketentuannya, lam yab'ats
tidaklah mengutus seorang nabi bihadat tauhidi dengan membawa tauhid ini illa ja'ala kecuali Allah akan menjadikan lahu untuknya a'da'a musuh-musuh. Jadi Allah yang telah menguji para nabinya dan menguji para wali orang-orang yang Allah cintai dengan memunculkan musuh. Ya, kita paham bahwa kehidupan ini adalah sebagai ujian. Ladang untuk beramal soleh. Istirahat totalitas tempatnya adalah di surga. Maka ketika dalam kehidupan kita ada aral yang melintang, ada orang-orang yang benci terhadap kita karena kita mendakwakan dakwah at-tauhid atau karena kita mengamalkan at-tauhid, maka ini sudah menjadi hikmah Allah. Sudah menjadi, anggaplah biasa, supaya hidup kita ya nyaman, nyantai, berjalan apa adanya, bahwa yang menghalangi itu ternyata ya Allah jadikan untuk menguji kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami telah jadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduan seorang musuh, syayatinal insi, yang terdiri dari golongan setan manusia, wal jinni, setan dari jin. Yuhi ba'duhum, sebagian dari mereka mewahyukan. Di sini cocoknya adalah membisikkan, ya. Sebagian dari mereka membisikkan ila ba'din, kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli, ucapan yang indah-indah, gururo, dengan tujuan untuk menipu. Hati-hati ketika kita berniat untuk istiqomah, atau dengan istilah sekarang yang lagi tren dengan istilah hijrah, akan ada manusia dan jin yang memperdaya kita dengan kata-kata yang begitu indah, kata-kata yang akan menghipnotis kita, yang tujuannya kita akan terjerumus di media sosial, ya, di televisi, atau di tempat-tempat hiburan, atau di bacaan-bacaan mana, ungkapan-ungkapan yang bagus namun itu merupakan tipu daya. Misal ada istilahnya proses, katanya ya, proses untuk menuju pernikahan yang harmonis atau kehidupan yang nantinya akan lama, maka harus diawali dulu dengan perkenalan yang diistilahkan dengan pacaran. Terlihat indah kata-katanya, proses untuk mengenal satu sama lain, untuk menjaga kelanggengan hubungan nanti setelah menikah. Jelas ini tipuan yang betul-betul ngerusak, dan insyaallah kita semuanya bisa paham. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ada dalam surat Al-An'am ayat 112. Berikutnya, wa qad yakunu li a'da'i tauhidi ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Dan terkadang wa qad yakunu, dan terkadang li a'da'i, bagi a'da'i, musuh-musuh at-tauhid, ulumun katsirah, mereka punya ilmu yang begitu banyak. Mereka hebat. Mereka punya jenjang pendidikan yang tinggi. Wa kutubun, dan kitab-kitab, wa hujajun, dan argumentasi, hujjah ini ya. Hujjah jama dari hujjah, alasan, argumentasi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilm
Falamma maka ketika ja'athum rusuluhum datang kepada mereka para rasul bil bayyinati dengan membawa keterangan-keterangan farihu bima indahum minal ilmi, mereka bangga dengan apa-apa yang ada pada mereka minal ilmi dari ilmu. Mereka merasa yakin dengan ilmu yang ada pada mereka. Bisa ilmu, bisa kitab-kitab, hujjah, sehingga mereka akan menggunakan itu semuanya untuk mendebat para rasul. Di zaman sekarang dengan ilmu yang ada dia bisa mendebat para dai yang mendakwakan at-tauhid, atau dengan bacaan-bacaan yang ada dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka fahami, mendebat ataupun menyangkal kaum muslimin yang mengamalkan al-Islam secara murni sesuai dengan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ini harus kita pahami bersama bahwa ketika kita berupaya untuk komitmen dalam bertauhid, dalam beramal soleh murni karena Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka akan ada musuh, akan ada orang yang tidak menyukai, bahkan membencinya, bahkan lebih dahsyat daripada itu akan memperkarakan entah ke jalur hukum atau ke jalur preman. Dan ini semuanya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, dan kita tetap bersabar dan menjalankan ketentuan yang berlaku. Ini anak-anak sekalian yang kita pelajari di kesempatan pagi yang berkah ini. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang kita cintai juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala musibah yang menghantui atau mengikuti kaum muslimin. Apakah musibah dari para musuh-musuh, ataukah musibah kesyirikan, atau musibah wabah yang sekarang sedang mendera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.